wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trineta Ayu Manusiano dengan NRP 50082011162 dari kelompok 8. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara kita menelusuri referensi yang kredibel dari situs internet. Sebelum kita memulai, untuk mengetahui bagaimana cara mencari referensi kredibel di internet, pertama kita harus tahu apa itu kredibel. Yang pertama adalah dapat dipercaya, yang kedua dapat dipertanggungjawabkan, yang ketiga dapat dilacak. Oke, sekarang mari kita cari tahu. Yang pertama, kita dapat mencari tahu jurnal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Banyak situs-situs yang dapat kita kunjungi untuk mendapatkan jurnal-jurnal tersebut. Yang pertama, kita mencari dulu dari jurnal dalam negeri. Kita bisa mencarinya dengan Google Scholar atau Google Cendekia. Pertama kita masukkan scholar.google.co.id. Oke. Lalu sudah muncul Google Cendekia. Sekarang kita misalnya saya mau mencari jurnal tentang lingkungan. Oke. Kita tulis jurnal lingkungan. Lalu di sini juga terdapat rentang waktu yang kita inginkan. Lalu ini ada banyak. Kita tinggal pilih yang sesuai dengan topik kita. Misalnya saya pilih ini. Nah, di sini kan sudah muncul jurnal. Lalu dapat dicek dia memiliki ESSN, yang berarti dia ini dapat dipercaya atau dapat dilacak karena dia memiliki kode internasional ini jurnalnya. Lalu sekarang kita mencoba untuk mencari jurnal dari luar negeri. Kita cari dari doaj.org. Di DOAJ ini kita tidak hanya dapat mencari jurnal, namun kita juga dapat mencari artikel. Jadi kita cari di sini. Misalnya kita ingin mencari mental health journal, jurnal kesehatan mental. Oke, kita pencet. Dia langsung muncul banyak kumpulan jurnal-jurnal. Kita bisa pilih, misalnya kita bisa pilih salah satu. Oke. Di sini juga dia sama, dia mempunyai ESSN online dan DOI. Berarti ini dia juga dapat dilacak. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifki Faladan, NRP 508201010. Baik, yang berikutnya adalah saya akan menerangkan atau memaparkan informasi mengenai bagaimana cara menyimpan dan mengelola referensi melalui aplikasi Mendeley Desktop. Baik, cara yang pertama adalah kita menggunakan fitur literature search yang disediakan oleh Mendeley. Di literature search ini kita tinggal input mengenai judul atau topik yang kita inginkan dari jurnal yang akan kita citasi. Misal saya ambil contoh eksploitasi anak, kemudian kita tekan enter, akan muncul beberapa opsi atau pilihan di sini. Tinggal kita sesuaikan jurnal mana yang ingin kita citasi. Misal saya akan ambil jurnal ini yang akan saya citasi. Bagaimana caranya untuk menyimpan referensi? Tinggal saya klik satu kali, kemudian di bagian kanan sedikit ke atas ini ada
tombol save reference saya pencet, klik sekali, demikian. Itu caranya untuk menyimpan. Misal kita menyimpan lagi, sama tinggal satu klik, kemudian satu klik, selesai. Kemudian ini misalnya yang ketiga, sama demikianlah. Dari 3 yang sudah saya simpan ini tadi akan bisa kita lihat lagi di mana. Kita bisa lihat melalui di seksi panel My Library di bagian All Documents. Akan muncul ketiga-tiganya. Ini sudah siap untuk disitasi, sudah siap untuk kita sarikan dengan menggunakan add-ons Mendeley di Microsoft Word. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua untuk menyimpan referensi bagaimana? Misal saya sudah memiliki unduhan jurnal yang sebelumnya sudah saya miliki. Kita tinggal bisa pencet add di sini ya. Tinggal klik satu kali. Kemudian di sini nanti akan muncul. Kebetulan di sini saya sudah ada jurnal yang sudah saya miliki sebelumnya. Saya klik satu kali, saya open, akan langsung masuk di sini. Ini sama halnya dengan ketiga ini, tidak ada perbedaannya. Semuanya dapat disitasi asalkan ketika kita klik di sini muncul. Di sini muncul mengenai apa saja isinya. Di sini ada abstrak dan sebagainya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu mengenai bagaimana cara mengelola dan bagaimana cara menyimpan referensi melalui aplikasi Mendeley Desktop. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman, NRP 509201040. Teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan cara menghubungkan Mendeley ke Word dan tutorial cara menggunakannya. Jadi pertama-tama kita masuk ke aplikasi Mendeley-nya. Untuk menghubungkan ke Word, jadi kita pertama masuk ke Tools dan install MS Word plugin. Kemudian kita masuk ke Word dan ke opsi Customize Quick Access Toolbar, More Command, Add-ins, dan manage-nya kita ubah jadi Word Add-ins, Go. Kalau tadi kita nggak setting di tools ini, Mendeley ini nggak akan kedeteksi. Setelah kita install yang ada di tools ini, MS Word plugin, baru keluar dan kita klik aja, terus OK. Karena aku udah install sebelumnya, jadi ini udah ada Mendeley-nya. Kalau kalian ada permasalahan, bisa coba install dulu di tools Mendeley. Setelah Mendeley terhubung dengan Microsoft Word, misalnya kita coba aja, misalkan ini adalah suatu kutipan yang berasal dari jurnal ini, yang Mihaya dan lain-lain. Bisa langsung kita kutip dengan insert citation, go to Mendeley, langsung ke click cite. Secara otomatis langsung terkutip. Setelah membuat kutipan, pastinya kita memerlukan untuk membuat daftar pustaka. Maka cara yang gampangnya bisa secara otomatis menggunakan Mendeley ini dengan klik insert bibliografi, dan otomatis daftar pustakanya muncul dengan beberapa style. Style ini menunjukkan style, jadi ada beberapa jenis huruf yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Begitu. Adapun cara manual, misalkan karya Nihaya ini bisa kita search saja di Google Scholar dan kita langsung cite di sini dan bisa langsung kita copy ke sini. Jadi sama aja sih, cuma lebih mudah menggunakan Mendeley. Mungkin segitu aja tutorialnya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Safa Trisna Adinda, NRP 508201189. Tujuan dari video ini adalah supaya setiap orang mengetahui fungsi dan cara menggunakan aplikasi Mendeley. Mendeley adalah program komputer atau aplikasi yang dapat membuat citasi, mencari referensi, dan membuat daftar pustaka dalam sebuah karya tulis.
Manfaat menggunakan aplikasi Mendeley adalah semua file yang telah kita masukkan dalam program Mendeley ini akan terdeteksi secara otomatis, seperti judul, penulis, halaman, volume, tipe file, dan lain sebagainya, tanpa harus kita masukkan satu persatu. Manfaat yang kedua, detail-detail yang telah terdeteksi dapat kita edit sesuai keinginan kita. Yang ketiga, dengan fasilitas web import yang disediakan oleh Mendeley, dapat memudahkan kita dalam menambahkan file ke dalam program Mendeley tanpa harus mengunduhnya terlebih dahulu. Manfaat yang keempat, Mendeley dapat langsung menghubungkan kita dengan website. Jadi, jika kita mempunyai akun Mendeley, kita dapat menyinkronkan langsung dengan data-data dan file-file yang ada di laptop atau komputer kita. Sehingga, kita dapat mengakses kapanpun kita membutuhkannya dan dimanapun kita berada, asal ada jaringan internet. Yang kelima, setiap karya tulis ilmiah yang kita unggah ke dalam program Mendeley akan terurut secara otomatis, baik penulis, judul, tahun, dan penerbit. Sehingga aplikasi Mendeley memudahkan penulis karena tidak harus mengurutkan lagi